Halo, selamat siang dan Om Swastiastu kepada Ibu Riesti dan juga teman-teman kelas B. Kembali lagi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pertama. Dan kali ini kita akan mempresentasikan soal-soal dan juga pembahasannya mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Selanjutnya. Nah, sebelum kita beranjak ke langsung soal dan pembahasan, kita dari kelompok 6 beranggotakan dengan 5 orang, izin memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, nama saya Desa Putra dengan NIM 2017 051036. Baik, perkenalkan nama saya Nikadek Megi Dwi Cahyani dengan NIM 2017051043. Selanjutnya dengan saya sendiri dengan nama Kadek Yuda Arimbawa, NIM 2017-05-1049. Baik, perkenalkan nama saya Putu Akhir Munarta dengan NIM 2017-05-1053. Baik, perkenalkan nama saya Rahelia Riz Juliani dengan NIM 2017051059. Nah, untuk kali ini kita akan membahas soal dan pembahasannya juga mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Ada 3 jenis soal yang akan kita bahas. Yang pertama itu easy, yaitu mudah. Yang kedua medium. Yang ketiga juga itu sulit. Dan ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas secara umum. Yang kedua dengan yaitu akuisisi dengan kepemilikan penuh, dan yang ketiga akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Lanjut, Sat. Oke, kita beranjak ke kasus pertama. Jadi soalnya itu yang pertama, pada akhir tahun 2020, PT Surya melaporkan modal saham biasa sebesar 850 juta dan tambahan modal disetor sebesar 900 juta, tepatnya ya 900 juta rupiah, dan saldo laba 400 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2021, PT Rembulan mengakuisisi 90% kepemilikan PT Surya dengan menerbitkan saham sebanyak 100.000 lembar saham. Dengan nilai pasar pada saat itu adalah 18.000 per lembar. Nah, diketahui ini nilai wajar kepentingan non pengendali pada saat akuisisi adalah 500 juta. Tentukanlah berapa total diferensial yang muncul dari proses pengakuisisian ini, serta siapkan jurnal pengakuisisian PT Surya oleh PT Rembulan. Next. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke penyelesaiannya. Jadi, dari soal tersebut, kita mengetahui nilai wajar yang diberikan kepada PT Rembulan. Nah, dengan akuisisi tersebut, kami menerbitkan saham sebanyak 100 lembar dengan nilai pasar yaitu 18.000. Jadi tinggal nilai nominal 800 juta. Nah, di sana ditambah dengan nilai wajar kepentingan non pengendali. Karena pengakuisisian ini 90% kepemilikan, itu 10% itu merupakan bagian dari kepentingan non pengendali, dan itu juga dihitung. Dan di soal sudah tertera bahwa kepentingan non pengendali pada saat akuisisi adalah 500 juta rupiah. Sehingga 1.800.000 juta rupiah ditambah 500 juta rupiah itu merupakan hasilnya 2.300.000 juta rupiah. Nah, untuk mencari diferensial itu secara teori kan nilai investasi secara wajar itu dikurangi dengan nilai buku. Nah, pada soal kan diketahui nilai bukunya, bukan nilai wajarnya. Kalau diketahui nilai wajar, maka akan menentukan goodwill. Namun kalau diketahui nilai buku, maka akan ditentukan total diferensial. Jadi nilai buku pada soal tersebut pada PT Surya itu modal saham biasa tapi sebesar 850 juta, saldo laba itu 400 juta, tambahan modal itu 900 juta rupiah. Jadi total nilai buku dari semua aset tersebut adalah 2.150 juta rupiah. Jadi
Dari tadi nilai yang tadi itu kita hitung nilai wajarnya yang diberikan kepada PD rembulan ditambah dengan 300 juta dikurangi dengan nilai buku dari aset-aset dari PT Surya yaitu 2.150 juta menghasilkan total diferensial 150 juta rupiah. Lanjut. Nah, kita beranjak ke jurnal akuisisi. Jadi, jurnal akuisisi yang dicatat oleh PT Surya terhadap PT Rembulan yang diakuisisi yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 itu debit investasi akun investasi pada PT Surya itu didebit sebesar 1.800.000.000 dan kas itu berada pada kredit sebesar 1.800.000.000 rupiah. Terus yang di bawahnya saham biasa dari PT Surya itu didebit sebesar 850 juta rupiah, saldo labanya 400 juta rupiah, tambahan modal disetor 900 juta rupiah. Dan untuk di kreditnya, investasi pada Surya, PT Surya itu sebesar 2 miliar dan juga kepentingan non pengendali itu sebesar 150 juta rupiah. Maaf. Lanjut. Nah, kita akan beranjak ke akuisisi dengan kepemilikan penuh. Dan ini akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai pembahasan soal yaitu akuisisi dengan kepemilikan. Nah, di sini saya memiliki contoh soal yaitu pada tanggal 1 Januari 2016 PT Pomala mengakuisisi 100% kepemilikan PT saham dari PT Saumlaki senilai 539.300.000 dengan menggunakan wesel bayar senilai 200 juta yang akan jatuh tempo pada tahun 2016 dan di sini kita bisa mengabaikan bunga pinjamannya dan sisanya secara tunai. Nah, PT Pomala menggunakan metode ekuitas dalam mencatat investasi di PT Saumlaki. Nah, adapun pada saat nilai buku yang terdapat di PT Saumlaki yaitu saham biasa sebesar 150 juta, kemudian premi saham sebesar 25 juta dan saldo laba sebesar 273 juta 50.000. Nah, pada saat kombinasi bisnis juga terdapat perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar aset sebagai berikut, yaitu akun tanah yaitu dengan nilai buku 70 juta dan nilai wajarnya 73 juta. Kemudian persediaan nilai bukunya 86.900.000 dengan nilai wajar 118 juta. Kemudian peralatan 331 juta dengan nilai wajar 410 juta. Nah, untuk persediaannya itu terjual seluruhnya di tahun 2016 dan peralatan itu memiliki waktu nilai ekonomis itu 5 tahun. Nah, di sini kita disuruh menghitung diferensial yang terjadi pada saat akuisisi 1 Januari 2016 serta alokasi atas diferensial tersebut. Kemudian yang kedua, membuat jurnal transaksi atas investasi PT Pomala terhadap PT Saumlaki sesaat setelah akuisisi. Kemudian membuat jurnal eliminasi sesaat setelah akuisisi. Baik, di sini saya akan mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu menghitung total diferensial dan alokasi diferensialnya. Nah, di sini kita mengetahui nilai investasinya yaitu sebesar 539.300.000, baik yang menggunakan wesel bayar dan juga menggunakan cara tunai. Kemudian nilai buku yang terdapat yaitu saham biasa sebesar 150.000, kemudian premi saham sebesar 25 juta dan saldo laba 273 juta. Dan total nilai buku tersebut yaitu 448.050.000 sehingga akan menghasilkan diferensial atau total diferensial sebesar 91.250.000. Kemudian diferensial ini akan dialokasikan kepada yaitu selisih dari nilai buku dan nilai wajar yaitu berupa persediaan dengan selisih 31.100.000, kemudian tanah sebesar 3 juta, kemudian peralatan sebesar 39 juta, yaitu totalnya 73.100.000
dan dikurangi dengan diferensial 91.250.000 dan akan menghasilkan goodwill yaitu sebesar 18.150.000. Nah, kemudian di sini jurnal transaksi atas investasi PT Pomala terhadap PT Saumlaki. Nah, di sini kasusnya yaitu sesaat setelah akuisisi. Jadi di sini jurnal transaksi yang kita catat itu yaitu jurnal sesaat setelah akuisisi. Jadi perusahaannya itu belum berjalan. Jadi di sini kita hanya mencatat satu transaksi yaitu berupa investasi pada PT Saumlaki sebesar 539.300.000 pada debit. Kemudian di sini di kreditnya kita memiliki dua akun yaitu berupa kas sebesar 339.300.000 dan utang wesel 200 juta. Mengapa demikian? Karena menggunakan wesel bayar itu sebanyak 200 juta saja, sedangkan sisanya itu dibayar menggunakan kas. Jadi di sini menggunakan kas sebesar 339.300.000. Jadi jurnal transaksinya hanya ada satu pada sesaat setelah akuisisi. Nah, kemudian di sini saya akan membuatkan jurnal eliminasi atau mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengkonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Yang pertama, di sini kita akan mengeliminasi saldo awal, yaitu berupa saham biasa, premi saham, saldo laba, serta diferensial, yaitu masing-masing sebesar 150 juta, 25 juta, dan 273.050.000 serta diferensial 91.250.000 pada debit. Kemudian pada kreditnya kita mengkredit yaitu investasi pada PT Saumlaki sebesar 539.300.000. Kemudian jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial. Jadi pengalokasian diferensial yang sudah dibuat di awal tersebut juga dilakukan eliminasi. Yang pertama kita yaitu beban pokok penjualan sebesar 31.100.000, kemudian tanah 3 juta, kemudian peralatan 39 juta, dan goodwill sebesar 18.150.000, dan pada bagian kreditnya itu terdapat diferensial sebesar 91.250.000. Jadi jurnal-jurnal ini dibuat untuk mengeliminasi ekuitas anak dalam pengkonsolidasian laporan keuangan. Nah, ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan atau pendobelan dari pencatatan di laporan keuangan saat setelah akuisisi. Baik, demikian materi yaitu mengenai sesaat setelah akuisisi. Kemudian untuk kasus selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus kedua, yaitu dengan ilustrasi bahwa kedua perusahaan terkonsolidasi tersebut sudah melakukan kegiatan bisnis atau sudah berjalan. Nah, dengan ilustrasi yang sama pada informasi sebelumnya, selama tahun berjalan, PT Saumlaki mengumumkan dan akan membagikan dividen sebesar 15 juta. Di samping itu, PT Saumlaki juga melakukan penjualan dan mendapatkan penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan sebesar 352.500.000. Yang kedua ada penghasilan lain-lain dengan sebesar 47.250.000. Yang ketiga ada beban pokok penjualan sebesar 276.740.000. Dan selanjutnya ada beban penyusutan sebesar 26 juta, dan terakhir ada beban lain-lain sebesar 28.950. Nah, di sini diminta yang pertama, hitunglah pendapatan PT Saumlaki. Yang kedua, buatlah jurnal yang dibuat PT Pomala pada periode berjalan ini. Next. Nah, yang pertama sini akan membahas mengenai pendapatan dari PT Saumlaki. Pada tahun 2015, PT Saumlaki itu melakukan penjualan sebanyak 352.500.000, sedangkan penghasilan lain-lainnya itu sebesar 47.250.000. Jadi, pendapatan atau total kredit pada PT Saumlaki yaitu sebesar 399.750.000. Nah, kemudian ada pun beban-bebannya seperti beban pokok penjualan yang sebesar 276.740, dan beban penyusutan sebesar 26 juta, dan beban lain-lain sebesar 28.950. Jadi total bebannya sebesar 331.690. Nah, sehingga PT Saumlaki mendapatkan nilai laba bersih atau pendapatan sebesar 68.060.000 pada tahun 2015 yang didapatkan dari hasil penjualan
dikurangi dengan beban-bebannya. Nah, kemudian dia membayarkan dividen sebesar 15 juta, sehingga dikurangkan dan mendapatkan total pendapatannya pada tahun 2015 yaitu sebesar 53.060.000. Next. Nah, ketika kita sudah mengetahui pendapatan yang dihasilkan PT Saumlaki, baru kita bisa membuat jurnal yang akan dibuat oleh PT Pemala. Nah, adapun PT Pemala sebagai entitas yang memiliki PT Saumlaki akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Nah, karena PT Pemala ini sudah mengakuisisi dari PT Saumlaki, sehingga sebagai entitas induk akan mencatat penerimaan dividen, yaitu dengan cara mendebit kas sebanyak 15 juta dan investasi pada PT Saumlaki sebanyak 15 juta di kredit. Nah, dan juga mencatat penghasilan dari PT Saumlaki, yaitu investasi pada PT Saumlaki di debit sebesar 68.060.000 dan bagian kredit yaitu bagian laba atas PT Saumlaki sebesar 68.060.000. Next. Nah, selain itu, pada saat ini juga perlu adanya penghapusan terjadi selama periode berjalan. Nah, maka PT Pemala juga harus mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu dengan menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual. Nah, persediaan diferensial itu kan sebanyak 91.250. Nah, kenapa persediaan terjual itu sebesar 91.250.000? Karena di keterangan terkait persediaan terjual yang sudah terjual semua, dan itu akuisisinya secara penuh. Jadi, yang disesuaikan itu keseluruhan dari diferensial, yaitu dengan mendebit bagian laba atas PT Saumlaki sebesar 91.250 dan dikredit investasi pada PT Saumlaki sebesar 91.250.000. Nah, kemudian menyesuaikan diferensial peralatan. Nah, diferensial terkait peralatan itu sebanyak 7.800.000 kali 100% karena akuisisi secara penuh. Nah, di mana mendapatkan 7.800.000? Jadi kita akan menghitung diferensial yang sebesar 39 juta yang akan dialokasikan kepada sisa manfaat aset selama 5 tahun. Nah, jadi kita harus mencari setiap tahunnya berapa sih diferensial yang harus diamortisasi atau harus disesuaikan, yaitu dengan cara 39 juta kita bagi 5 sehingga didapatkan jurnal bagian laba atas PT Saumlaki di debit sebesar 7.800.000 dan investasi pada PT Saumlaki di kredit sebesar 7.800.000. Baik, sekian penjelasan pembahasan soal dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pembahasan soal mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Next. Di sini ada contoh soal mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Untuk kasus pertama yaitu harga perolehan sama dengan nilai buku yaitu kepemilikan sebagian. Pada tanggal 2 Januari 1990, PTA membeli 80% modal saham PTB di pasar modal seharga nilai buku yaitu 360 juta rupiah. Berikut neraca PTA dan PTB pada 31 Desember 1989. Pada neraca disebutkan bahwa untuk PTA dalam total aktifanya itu sebesar 1.500.000.000 rupiah dan pada PTB itu sebesar 850 juta rupiah. Selanjutnya untuk pasifannya itu sendiri itu ada utang, modal saham, laba ditahan dengan total pasifannya itu sendiri sebesar untuk PTA itu sebesar 1.500.000.000 rupiah dan pada PTB itu sebesar 850 juta rupiah. Nah, dari pernyataan tersebut diminta bahwa untuk yang A, pencatatan transaksi pembelian saham, dan yang kedua, membuat neraca kedua perusahaan per 2 Januari 1990 setelah transaksi, dan yang ketiga membuat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi per 2 Januari 1990, dan yang keempat kita membuat kertas kerja yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi, dan yang terakhir yaitu membuat neraca konsolidasi yang disusun dari kertas kerja tersebut. Next.
Baik, untuk pembahasannya kita mulai membahas dari poin yang pertama, yaitu mencatat transaksi pembelian saham. Seperti pada soal, itu PTA membeli 80% modal saham PTB di pasar modal dengan harga nilai buku yaitu 360 juta rupiah. Maka dalam jurnal tersebut kita dapat membuat di bagian debit sebesar untuk bagian debit yaitu investasi saham PTB sebesar 360 juta rupiah dan bagian kredit yaitu kas sebesar 360 juta rupiah. Hal tersebut dikarenakan PTA membeli saham dari PTB, sehingga dari PTA tersebut mengalami pengurangan kas sebesar 360 juta rupiah. Baik, karena adanya pembelian saham tersebut, kita lanjut ke neraca kedua. Neraca kedua perusahaan per 2 Januari 1990 setelah transaksi tersebut. Nah, dalam tabel itu terlihat ada penambahan akun di bagian aktiva investasi saham PTB sebesar 360 juta rupiah. Nah, itu dikarenakan dari PTA kan membeli saham dari PTB sebesar 360 juta rupiah. Dari hal tersebut memengaruhi kas yang awalnya di neraca sebelumnya itu di neraca sebelumnya kasnya itu sebesar 500 juta rupiah karena kasnya berkurang untuk membeli saham di PTB, maka 500 dikurangi dengan 360 juta rupiah, maka didapat kas berupa 140 juta rupiah. Dan untuk sisanya masih sesuai dengan neraca yang sebelumnya. Next. Baik, untuk selanjutnya kita beralih pada jurnal eliminasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi per 2 Januari 1990. Dalam jurnal eliminasi ini kita memerlukan 2 jurnal, yaitu yang pertama mengeliminasi modal saham PTB yang menjadi hak dari PTA dan juga mengeliminasi laba ditahan dari PTB yang menjadi hak dari PTA. Untuk yang pertama, mengeliminasi modal saham PTB yang menjadi hak dari PTA. Adapun perhitungannya yaitu 80% dikali dengan 300 juta rupiah. 80% ini dapat dari pembelian saham PTA yaitu sebesar 80% dan 300 juta ini didapat dari aktiva tetap. Sehingga 80% dikali dengan 300 juta rupiah, hasil yang didapat yaitu 240 juta rupiah. Adapun jurnal dari transaksi tersebut yaitu modal saham di bagian debit dan investasi saham PTB di bagian kredit sebesar 240 juta rupiah. Untuk selanjutnya kita mengeliminasi laba ditahan PTB yang menjadi hak dari PTA. Adapun perhitungannya yaitu 80% dikali dengan 150 juta rupiah. Nah, 150 juta rupiah ini kita dapat dari laba ditahan dari PTB itu sendiri. Bisa kita lihat pada jurnal yang sebelumnya. Nah, maka 80% dikali dengan 150 juta rupiah, hasilnya itu adalah 120 juta rupiah. Maka untuk jurnalnya yaitu di bagian debit laba ditahan sebesar 120 juta rupiah dan di bagian kredit investasi saham PTB sebesar 120 juta rupiah. Next.
Baik, kita lanjut saja ke pembuatan kertas kerja yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dalam kertas kerja ini ada 4 jenis yang harus kita isi. Yang pertama itu neraca individual, yang kedua jurnal eliminasi, yang ketiga pemegang saham minoritas, dan yang terakhir itu neraca konsolidasi. Pada neraca individual itu kan ini sesuai sama neraca kedua setelah transaksi, di mana dalam aktiva itu sendiri terdapat penambahan saham PTB, sehingga pada PTA terdapat penambahan sebesar 360 juta rupiah. Dan untuk sisanya masih sama seperti, intinya dalam jurnal individual ini mengikuti neraca kedua setelah transaksi itu sendiri. Untuk jurnal eliminasi ini kita menyusunnya sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengeliminasi modal saham PTA dan juga mengeliminasi laba ditahan dari PTB. Mohon maaf, untuk yang pertama itu mengeliminasi modal saham PTB. Maka dalam jurnal eliminasi ini kita dapat lihat di bagian modal saham PTB, yaitu pada kredit sebesar 240 juta rupiah dan laba ditahan PTB yaitu sebesar 120 juta rupiah. Sehingga di bagian kredit di jurnal eliminasi 240 juta rupiah ditambah dengan 120 juta rupiah di bagian kredit, maka total aktiva yang kita dapat di bagian kredit itu sebesar 360 juta rupiah. Kita lanjut pada bagian pasiva di jurnal eliminasi, itu untuk modal saham di bagian eliminasi terdapat penambahan atau yang masuk ke debit sebesar 240 juta rupiah dan laba ditahan di bagian eliminasi itu di debit sebesar 120 juta rupiah. Maka 240 juta rupiah ditambah 120 juta rupiah, hasilnya yaitu 360 juta rupiah. Maka untuk jurnal eliminasi sudah dapat dikatakan balance. Untuk pemegang saham minoritas ini, nah kan di bagian eliminasi modal saham, kita dapat 60 juta rupiah. Nah, 60 juta rupiah ini kita dapat dari modal saham PTB dikurangi dengan jurnal eliminasi di bagian debit itu sebesar 240 juta rupiah, sehingga 300 juta rupiah dikurangi dengan 240 juta rupiah, maka di bagian pemegang saham minoritas itu hasilnya 60 juta rupiah. Lanjut pada bagian eliminasi laba ditahan, masih di bagian pemegang saham minoritas, itu kan ada 30 juta rupiah. Nah, 30 juta rupiah ini kita dapat dari laba ditahan PTB dikurangi dengan 120 juta rupiah yang kita bisa lihat di jurnal eliminasi itu debit. Di bagian debit 120 juta rupiah. Jadi jadi laba ditahan pada PTB 150 juta rupiah dan jurnal eliminasi di bagian debit, maka 150 juta dikurangi 120 juta rupiah, maka hasil yang didapat yaitu 30 juta rupiah. Maka untuk neraca konsolidasi kita tambahkan saja di bagian kas 140 juta rupiah ditambah 175 juta rupiah, maka hasilnya 315 juta rupiah, dan piutang dagang yaitu
250 juta rupiah dan ditambah dengan 125 juta rupiah, maka di neraca konsolidasi kita dapat 375 juta rupiah. Dan untuk persediaan dagang dari PTA dan PTB kita tambah, maka kita dapat hasilnya 550 juta rupiah. Intinya dari kas sampai dengan aktiva tetap kita tambahkan, maka hasilnya kita taruh di aktiva tetap, di aktiva, maka hasilnya yaitu 1.990 juta rupiah. Dan untuk di bagian pasifa itu masih sama, kita tambahkan yang utang. Di bagian utang kita tambahkan, habis itu di bagian PTA sebesar 500 juta rupiah kita tambahkan, dan di bagian laba ditahan PTA yaitu 400 juta rupiah, dan juga di bagian saham minoritas 60 juta rupiah yang seharusnya diisi di bagian pasifa juga, dan pemegang saham minoritas yaitu sebesar 30 juta rupiah ini kita masukkan ke bagian pasifa. Jadi untuk neraca konsolidasi itu bisa dikatakan balance. Next. Baik, kita lanjut pada neraca konsolidasi yang disusun dari kertas kerja. Setelah kita menyusun kertas kerja, kita akhirnya menyusun neraca konsolidasi. Nah, untuk kas, kita menyusunnya sesuai dengan kertas kerja di bagian neraca konsolidasi. Untuk kas itu sebesar 315 juta, untuk piutang dagang 375 juta, persediaan barang dagang yaitu sebesar 550 juta, dan aktiva tetap atau neto sebesar 750 juta rupiah, dengan total aktivanya yaitu 1.990 juta rupiah. Dan bagian pasifa itu sendiri kita menambahkan di bagian utang yaitu sebesar 1 miliar rupiah, dan untuk di bagian modal yaitu pemegang saham minoritas itu ada modal saham dan laba ditahan. Di bagian modal saham itu sebesar 60 juta rupiah, dan bagian laba ditahan sebesar 30 juta rupiah, sehingga di bagian pemegang saham minoritas 60 juta ditambah 30 juta itu hasilnya 90 juta. Untuk hak perusahaan induk yaitu PTA dengan modal saham sebesar 500 juta, dengan modal ditahan dengan laba ditahan yaitu sebesar 400 juta rupiah, sehingga 500 juta rupiah ditambah dengan 400 juta rupiah, maka hasilnya adalah 900 juta rupiah. Sehingga di bagian pasifa itu hutang sebesar 1 miliar, dan juga di bagian modal hak pemegang saham minoritas dan juga hak perusahaan induk kita tambahkan, maka hasilnya 1.990 juta rupiah. Baik, untuk kasus pertama sudah saya selesaikan. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian pada kasus nomor 2, di mana dalam slide juga sudah ditampilkan soalnya, yaitu PTS mengakuisisi 80% modal saham yang diterbitkan oleh PTT pada tanggal 31 Desember 20X8 dengan harga beli sebesar 180 juta, di mana laporan posisi keuangan dalam PTS dan PTT sudah ditampilkan dalam slide yang dapat dilihat dalam slide tersebut. Selanjutnya terdapat kelebihan pembayaran dengan harga 60 juta, di mana 60 juta ini diperoleh dari
180 juta dikurang dengan hasil kali 80% dikali 150 juta, di mana 150 juta ini merupakan nilai buku. Kemudian dari 60 juta tersebut dianalisis 40 juta untuk tanah anak perusahaan yang dinilai lebih rendah dan 20 jutanya untuk manfaat afiliasi. Dalam soal ini dianggap bahwa untuk tujuan PSAK 26, ketika tanah kemudian dijual, maka laba atau rugi akan menarik pajak sebesar 20%. Dalam kasus ini diminta yaitu untuk membuat laporan posisi keuangan konsolidasian untuk PTS dan anak perusahaan per 31 Desember 20X8. Lanjut. Baik, untuk membuat laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut, kita yang pertama akan membuat ayat jurnal konsolidasian untuk penghapusan akun investasi, di mana dengan mendebet bagian modal saham sebesar 80 juta, mendebet bagian saldo laba sebesar 40 juta, mendebet tanah sebesar 40 juta, dan mendebet goodwill sebesar 28 juta. Pada sisi kredit terdapat investasi sebesar 180 juta, dan terdapat juga di bagian kredit yaitu liabilitas pajak tangguhan sebesar 8 juta. Lanjut. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah membuat ayat jurnal konsolidasian untuk mencatat kepentingan non-pengendali. Di mana di sini kita dapat mendebet bagian modal saham dengan harga 20 juta, mendebet bagian saldo laba sebesar 10 juta, dan bagian tanah juga di sebelah sisi debit sebesar 10 juta. Untuk di sisi kreditnya terdapat kepentingan non-pengendali sebesar 38 juta dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 2 juta di sisi kredit. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu membuat kertas kerja konsolidasian yang dapat dilihat dalam slide. Di mana yang pertama adalah kita membuat rekening atau akun goodwill dan dalam jurnal penyesuaian diletakkan pada sisi debit sebesar 28 juta dan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan besar goodwill sebesar 28 juta. Dan selanjutnya ada rekening atau akun tanah di mana dalam PTT itu terdapat tanah sebesar 200 juta dan dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian di sisi debit sebesar 40 juta dan 10 juta, dan mana laporan posisi keuangan konsolidasinya dimasukkan sebesar hasil penjumlahan tersebut yaitu sebesar 250 juta. Dan selanjutnya bagian investasi pada PTS terdapat sejumlah 180 juta dan di jurnal penyesuaian masuk ke bagian kredit sebesar 180 juta. Selanjutnya adalah piutang. Dalam PTS terdapat 100 juta dan dalam PTT juga terdapat 10 juta, sehingga dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdapat 110 juta. Selanjutnya adalah bank, dalam PTS terdapat 60 juta dan PTT terdapat 10 juta, sehingga dalam laporan posisi keuangan konsolidasi terdapat 70 juta. Bagian selanjutnya adalah modal saham, dalam PTS terdapat 200 juta, PTT terdapat 100 juta, dan dalam jurnal penyesuaian di bagian debit dimasukkan sebesar 80 juta, sehingga 80 juta dan 20 juta, sehingga dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dimasukkan dengan harga 200 juta. Selanjutnya adalah saldo laba, di mana dalam PTS terdapat 60 juta dan PTT terdapat 50 juta. Dalam jurnal penyesuaian dalam sisi debit dimasukkan 40 juta dan 10 juta, sehingga laporan posisi keuangan konsolidasi untuk saldo laba sendiri adalah 60 juta. Untuk utangnya dalam PTS terdapat 80 juta, dalam PTT terdapat 70 juta, sehingga dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dimasukkan 150 juta. Selanjutnya adalah liabilitas pajak tangguhan yang dimasukkan dalam jurnal penyesuaian bagian debit sebesar 8 juta dan sebesar 2 juta, sehingga laporan posisi keuangan konsolidasi yaitu hasil penjumlahannya sebesar 10 juta, dan yang terakhir adalah kepentingan non-pengendali. Dalam laporan posisi keuangan konsolidasi langsung dimasukkan sebesar 38 juta. Lanjut. Baik, jadi yang terakhir adalah membuat laporan posisi keuangan konsolidasi. Di mana dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, goodwill, tanah, piutang bank, atau aktiva-aktiva tersebut
yang berasal dari kertas kerja dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan mendapatkan total aktiva sebesar 458 juta. Dan untuk bagian pasifnya sendiri terdapat modal saham, saldo laba, kepentingan non pengendali, liabilitas pajak tangguhan dan utang dengan total pasifa sebesar 458 juta sehingga antara aktiva dan pasifa telah mencapai posisi balance atau seimbang. Jadi dapat diperhatikan dalam situasi di atas bahwa kepentingan non pengendali adalah sebesar 38 juta, yaitu sama dengan kepentingan non pengendali sebesar 20% dikalikan dengan jumlah nilai wajar pasca akuisisi dari aset neto milik anak perusahaan yang besarnya bernilai 190 juta, di mana nilai bukunya itu sebesar 150 juta ditambah dengan revaluasi tanah sebesar 50 juta dan dikurangi dengan liabilitas pajak tangguhan sebesar 10 juta. Lalu yang kedua adalah untuk tanah diakui sebesar 250 juta, yaitu sama dengan bagian induk perusahaan atas nilai wajar tanah sebesar 200 juta yang diperoleh dari 805 dikali 250 juta ditambah bagian kepentingan non pengendali atas nilai wajar pasca akuisisi tanah sebesar 50 juta yang dapat dari 20% dikali 250 juta. Mengenai liabilitas pajak tangguhan sebesar 10 juta yaitu sama dengan tarif pajak sebesar 20% dikalikan dengan penyesuaian nilai wajar atas tanah sebesar 50 juta. Dan yang terakhir adalah goodwill-nya, di mana goodwill pada konsolidasi sebesar 28 juta. Hal ini karena goodwill pada konsolidasi sebagai aset yang tidak dapat diidentifikasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan dan pengendali. Baik, selanjutnya. Baik, sekian dari yang bisa saya sampaikan mengenai kepemilikan sebagian. Di sini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Rahel. Jadi buat teman-teman kelompok 6, terima kasih juga telah menjelaskan pemaparan tentang soal dan pembahasannya. Dan untuk teman-teman sekalian semua juga, terima kasih telah mendengarkan kita dari awal sampai akhir, tentang pemaparan yang kita berikan. Jadi untuk sekarang apabila kalian memiliki keraguan di dalam pikiran kalian ataupun ada hal yang ingin dipertanyakan, bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi berlangsung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.